Shalom ras menjuah-juah banta krina pelayan KKR GBKP ijapa peringan gundari jumpa ka kita ibas persiapan bahan pengajaran ta Minggu tanggal 10 6 April 2023. Mari sebenakan persiapan ta ras kita toto. Bapa kami sini surga, bujur katakan kami manbantu Tuhan. Bacika kami makaikan waktu yang dagunar sikap bas pelayanan kami. Kesasi badia singajari ras nampati kami. Guna ngangka surah-surah dorah krina renungan kami dengan asup kami dalam kenca bagai penahkan zaman agi-agi kami ibenakan kami persikapan kami ibas sermonenda ibas gelar Yesus kami ertoto amin. Guru-guru si kelengi Tuhan, mari sioge bahan pengajaran ta si pemena arpalaskan kitab padan sindekah kitab Sadar Raja-Raja bindu telu ayat 4 se-10. Sadar Raja-Raja bindu telu ayat 4 se-10 koge kan bagenda kata gibata. Doa Salomo memohon hikmat. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab dia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka kita akan baca bahan bacaan remaja dari kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat 23 bagian Danina Katana. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Ya, guru-guru si kelengi Tuhan. Jadi sekalian ngerana kita tentang Raja Salomo, raja yang bijaksana. Di sini bahan pengertian tenda mulai kelas balita, kecil, tanggung dan remaja hanya ada 2 tema. Anak balita dan anak kecil mengambil tema Raja Salomo, tapi anak tanggung rasa anak remaja mengambil tema Salomo pengganti raja. Jadi ya kayak lebih sih jadi catatan penting bantah ibas bahan pengajar neda. Apa hubungan bacaan pertama dengan bacaan yang kedua? Bacaan pertama berbicara tentang Salomo yang dipilih Tuhan. Salomo yang dipilih Tuhan dan Salomo meminta sesuatu kepada Tuhan. EPR palaskan persuruhan Tuhan. Jadilah bahwa artinya Salomo ingin meminta apa saja sebagai seorang raja semena-mena ate-atena, tidak. Tuhan dong pun kaya tendu kuberikan bantu Salomo, dan Salomo menjawab yang paling baik yang berkenan di mata Tuhan. Kai dage isi ogen tena. Berbicara tentang Salomo, teks ini berbicara tentang doa Salomo. Salomo yang sangat muda. Salomo juga mengaku, aku masih sangat muda ya Tuhan, laku metunggu ngije. Ya. Dan mungkin anak KKR ta bacikang bagi pengucapan masih muda, masih kecil, belum layak. Ketika kita pilih dia di kepanitiaan Paskah Natal atau retreat atau apa saja kegiatan, Bu Esi menganggap bahwa dia tidak mampu, dia tidak mampu
Ijeme perlu ya si teguhkan kam mampu sebab mengkai Tuhan sinampati mge dahin ta meneguhkan bagi kami Raja Salomo enda di sini bas ogenta enda si pertama lebih ia laus ke bukit Gibeon dan Allah menampakkan diri di dalam mimpinya. Jadi Tuhan langsung bertemu dengan Raja Salomo arah nipina di bukit Gibeon. Jumpai Tuhan ia jana ije lid sada penukunan Tuhan. Pindolah disuruh Tuhan dia pindolah kai siate do pindodo man bang. Luar biasa ya, Tuhan langsung menghadiahkan. Mintalah apa yang kamu inginkan. Banyak orang berkata meminta ini sangat gampang. Jangan salah, meminta sangat sulit. Sama sulitnya seperti membuat sebuah pertanyaan. Gue kalau ngatakan gampang kalau membuat pertanyaan, menjawab yang susah. Ternyata setelah ditelisik lebih susah membuat pertanyaan daripada menjawab. So adin jawab enda kam adi sidat katakan lah sidat baci situ ndah baci sesungkun kala. Tapi erban pertanyaan adinina kuan-kuan arah kam nungkune atah asaja kualitas du. Asaja pemetah du. Asaja persiapan du. Sebab kadang-kadang pertanyaan ini juga membaca karakter seseorang. Nungkun ia ban latahna entah nungkun ia atena nguji seseorang. Kesulit. Sama juga dengan membuat permintaan. Bukan gampang memberi, tapi lebih sulit juga meminta. Berfirmanlah Tuhan, kaya tendo pindo man bangku Salomo. Seandainya kita guru di bagian ini di bata, kaya kira-kira si pindo, kak refleksi man banta pelayan KKR. Pindolah kaya si tendo pindo man bangku pasti banyak ya. Karena kita punya berbagai macam pergumulan latar belakang. Mungkin ada yang minta pekerjaan, ada yang minta kesehatan, lo kak salah sadap ya. Ada yang minta jodoh, ada yang minta pendidikan yang bagus, ada yang meminta agar orang tuanya sehat baik-baik saja atau keluarga besarnya sakit nanti bapana. Ada banyak permintaan. Tapi kuakap Salomo begekal ngebas pusuna. Ada banyak sekali permintaan. Bangsa Israel yang cukup besar, jana ia yang cukup muda. Bagaimana mungkin ia memimpin bangsa itu? Labo kan mampu aku etena. Maka kaini naman Tuhan. Kamu si menunjuk aku, kamu si ngangkat aku di bata. Bagaimana belinda bangsa. Jadi ketika kita menjawab, harus kita akui dulu siapa diri kita. Gelas syitah kai siman pindon. Ada banyak orang pelayan KKR, guru-guru si kelangi Tuhan. Maka salah lalap basmindo. Sebab ia si pikir kena kai si perlu kena tupungnya saja. Lah i pikir kena kai si kurang bas dirina. Jadi disungkun kala kita kaya tendo. Ukur lebih kai si kurang bas diri ta. Berpalaskan sade kita mindo. Salomo bilang, aku muda kel. Maka pilihin doa aku Tuhan. Bas bangsa simbol ini. Jadi dia mengakui dulu keterbatasannya. Maka nina maka dibata sekalenda. Berikanlah bangku pemetah di bahasa Indonesia Nina J. Berikanlah hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ini yang sekarang susah. Zaman kunduarienda mbue kalak baci menghakimi mengadili. Tapi apakah mereka bisa menghakimi berdasarkan perbedaan yang baik dan yang jahat? Kita baca lihat di dunia nyata. Kadang yang jahat jadi benar, yang benar jadi jahat. Si benar baca si ban salah, si salah baca ban jadi benar. Tergantung situasi. Lah kita pang mengatakan kebenaran. Kadang kita mencari zona aman. Memang kita tahu yang benar itu yang sebelah mana. Tapi arkitekan tekanan, arkitekan hubungan kekerabatan, arkitekan tidak mau cari masalah, arkitekan lagi ambil resiko. Kita tidak berani menyatakan yang benar dan Salomo tahu itu. Bangsa Israel sangat besar. Maka Nina, berikanlah hambamu ini. Nina, hati yang paham berarti pusu. Pusu lama tae penggurun. La pikirne pusu hati yang bisa menimbang perbuatan mana yang baik dan mana yang jahat, membedakan. Hebat. Guru-guru Siklangi Tuhan kalau kita lihat ya, ada salah satu peristiwa yang membuat Raja Salomo ini sangat dicintai oleh bangsa Israel. Apa itu? Ketika ada dua orang wanita yang mengaku bahwa mereka memiliki anak yang sama.
Oke, ingin tutur nara dua kali diburu. Nina diburu si pertama anak kuenda, anak na mate. Rekan nina anak diburu doakan anak kuenda, labu anak na nina. Maka korban dua nang aku anak na ida kam kali medis ka uji genetik itu ya, nggak ada. Laba cicek darah nai, keterbatasan na. Salomo yang bijaksana berdoa kepada Tuhan. Maka nina adi bagai dua anak kam ngaku anak do. Di lona salah sada algocona buat anak taka dua saja alu bagai tersembelih ia nina skala diberu taka dua gelah adi nina tapi li skala diberu ula berikan saja man bana. Salomo bisa melihat itu lah mungkin skala na derela ya anak na mate maka palin akam na anak na man kala asangkan ibagi dua nina Raja Salomo berikan anak endaman diberu engkai sebab la atena anak mate izin kena skala. Kelihatan sederhana tapi disitulah letak kebijaksanaan membedakan. Pesan kepada guru dan juga mungkin si bapak mana anak-anak adalah ketika seseorang hidup di dalam Tuhan, ketika seseorang bersama dengan Tuhan, dia akan diberikan kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang jahat serta memilih. Karena ada orang mampu membedakan, kalau mampu membedakan yang baik dan jahat, tapi tidak mampu memilih yang baik itu. Karena memilih yang baik punya banyak resiko. Sama seperti Yesus. Kita ini masuk ke minggu Paskah, Kenca Paskah. Banyak orang yang tidak mampu memilih yang baik, walaupun dia tahu baik. Jadi pelajaran man guru, pilihlah yang baik. Berdasarkan pengetahuan bersama dengan Allah. Maka pidoman Tuhan, berai aku kepentaran Tuhan, gelak kuteh, ras ngasup aku milih si payoe. Itu yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Mari Senin catatan kita untuk kelas balita dan anak kecil J. Pertama kita menyebutkan tema, tentu kita harus punya alat peraga di sini ya. Apakah berbentuk gambar, video, visual, audio visual, apakah gambar yang kita print ataukah boneka. Tapi kita harus memperkenalkan seorang tokoh. Dan ketika tokoh itu kita perkenalkan tentu tidak boleh terlepas karena ada tokoh lain di Alkitab. Jadi ada tokoh yang bernama Daud, ada tokoh yang bernama Salomo, walaupun Salomo adalah menjadi pemeran utama. Tapi baca ceritakan sebab sambungannya ke kitab bacaan remaja. Daud ini meninggal dan Salomo berbicara dengan ayahnya dan dia pergi ke Gibeon. Nah, di sini dan dia pergi ke Gibeon dan menampakkan diri di dalam mimpinya Salomo. Jadi ibas Gibeon ini ia rebahan persembahan. Dari sini kita lihat catatan pertama, Salomo adalah anak yang takut akan Tuhan, rajin beribadah, beribadah persembahan. Mungkin ini juga gambar yang perlu kita perlihatkan bahwa Raja Salomo membangun banyak mesbah-mesbah persembahan dan dia pergi ke Gibeon itu membangun tempat persembahan dan memberikan tempat persembahan dan di dalam mimpinya ia bertemu dengan Tuhan. Jadi gambar yang perlu kita persiapkan atau alat peraga yang perlu kita persiapkan berhubungan dengan mesbah persembahan. Dan Salomo tidur, dia bermimpi bertemu dengan Tuhan dan Tuhan tanya apa yang kita minta. Jadi mungkin kita bisa juga memakai boneka tangan atau boneka jari. Tentu ada dua jenis suara ya. Hai Salomo, kai atendo pindondo man bangku. Sepertilah kira-kira pertanyaannya ya. Maka Nina J menyebutkan hal yang dilakukan Salomo dalam teks ya. Itu membuat persembahan korban bakaran Nina Jenda. Tentu dari gambar ya, karena kita nggak mungkin praktekkan secara langsung sebab model tamre persembahan rasnai lasri. Jadi harus diterangkan apa yang dia persembahkan. Mengikuti ucapan guru tentang hal yang diminta Salomo. Apa yang diminta Salomo? Berikanlah kepada hambamu hati. Nah, jadi bisa kita buat gambar hati yang mampu membedakan yang jahat dan yang baik. Mungkin yang jahat itu kita buat gambar hati yang berwarna hitam. Dan yang baik itu mungkin gambar hati berwarna putih. Bisa berbeda. Ada banyak bentuk alat peraga yang boleh kita pergunakan. Tapi jelasnya berikanlah hambamu hati yang mampu membedakan antara yang baik, hati yang warna putih dan hati yang jahat. Jadilah pada perbuatan contoh jahat nasiban, tapi soal hati. Jadi kita bicarakan bahwa hati kita itu bisa mengatakan kepada kita bahwa lapas. Jadi anak-anak diajari untuk mendengarkan isi hatinya. Jadi labu harus irawai tapi dengar isi hati. Apakah balita anak kecil sudah mampu di sana? Ya sudah.
hubungan yang baik dengan Tuhan. Menyebutkan hal yang pernah dimintanya kepada Tuhan melalui doa. Maka sesungguhnya ketika kita berdoa, kita pernah minta apa aja kepada Tuhan. Bisa makan, minum, punya teman. Ada anak balita, anak kecil yang begini. Mungkin ada beberapa anak kecil yang meminta supaya diberkati saat ujian, disembuhkan saat sakit. Mungkin notokan orang tuanya, mungkin notokan cuaca. Ada banyak hal, tapi kita tidak dalam konteks menilai. Kita dalam konteks bertanya, apakah dia pernah meminta sesuatu kepada Tuhan? Kayak saja si Pindona, jangan hadung nasi simpulkan apa permintaan Salomo. Salomo minta supaya dia bisa membedakan si baik dan si jahat. Jadi anak-anak Tuhan ciri-cirinya adalah mampu membedakan yang baik dan jahat dan selalu memilih hal yang baik. MI untuk anak kecil dan anak balita. Kita masuk ke bahas Salomo pengganti raja. Ya, Salomo pengganti raja itu pada saat Daud masih hidup. Mungkin kita bisa juga cari gambar-gambar yang berhubungan ketika Raja Daud itu sudah sakit dan tidur di tempat tidur dan Salomo ada di sisinya. Biasanya raja-raja Israel selalu memberikan petua nasihat kepada anak-anaknya sebelum mereka meninggal dan anak-anaknya itu selalu berada di sisinya. Mungkin foto sebagai pecocok menceritakan kembali isi teks bagaimana Salomo yang rajin beribadah dan Salomo pergi ke Gibeon sampai dia bermimpi, sampai dia menceritakan isi teks ini bisa apa permintaannya. Dan ayat 10 di sini, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Berarti permintaan Salomo disukai oleh Tuhan. Catatan mana nak tanggung. Apa yang disukai Tuhan? Meminta hikmat kebijaksanaan. Jadi anak-anak KKR juga diajari bahwa ketika meminta kepada Tuhan, jangan hanya meminta hal-hal yang sebenarnya kita butuhkan saat itu seperti aku butuh A, aku butuh B, aku butuh C, aku mau ujian. Jangan hal-hal yang seperti itu kan hanya menguntungkan bagi dirinya, tidak menguntungkan bagi orang lain. Mpue pemindonenda banan carguna, larguna mankala. Misalnya kita naik kelas kan bantan carguna. Misalnya kita sembuh bantar guna. Iya, keluarga dekat. Tapi kalau Salomo meminta membedakan hal yang baik dan yang jahat supaya dia bisa memimpin bangsa itu. Kira-kira kita akan tanya anak tanggung, apa sih permintaan kita yang ketika Tuhan kabulkan itu tidak hanya bagi kita berguna tapi berguna bagi teman-teman. Contoh, Tuhan berikanlah aku kemampuan untuk berkata-kata supaya aku bisa menghibur temanku yang sedang berduka, supaya aku bisa menguatkan temanku yang sedang sakit. Edakan pemindon yang luar biasa. Tuhan berikanlah aku kemampuan untuk 1, 2, 3. Tapi lah bahan carguna. Coba nanti kita tanya. Dan sini mendaftarkan perbuatan Salomo mempersiapkan diri menjadi pengganti raja. Apa yang dia lakukan? Pertama ya memang dia punya hubungan baik pada Tuhan, mempersiapkan diri, dia membangun banyak mesbah, dia membuat persembahan dan dia pergi ke Gibeon untuk berdoa. Dan di sana dia bertemu dengan Tuhan melalui mimpi, memberi komentar tentang persiapan Salomo sebagai pewaris. Iya, Salomo sebagai pewaris kita bisa lihat di film-film atau di drama-drama. Apakah ada seorang pewaris yang hanya duduk jalan ke sana, jalan kemari menghamburkan harta seperti di drama-drama yang mereka lihat di media sosial? Bagaimana dengan seorang pewaris yang tidak bisa mengelola, tidak belajar, dan tidak mau berjuang untuk mengisi kemampuan? Agasidah Salomo. Salomo tidak bermanja-manja. Dia tetap melakukan hal-hal yang baik. Jadi baca kasihat teman KKN. Bagaimana kita nanti setelah dewasa, ketika orang tua kita sudah tua, apakah kita mampu merawat, menjaga mereka, meneruskan apa yang sudah dikerjakan? Contoh, gua digundari orang tua tardakan. Gundari orang tua tak bersihkan rumah. Ketika menjadi anak tanggung itu sudah SD kelas 5, kelas 6 ya. Bagaimanakah kita mempersiapkan diri menjadi pewaris orang tua? Tentu kita kan belajar mengatur rumah, belajar mengatur diri sendiri, mengatur pakaian, mencuci, lagi mensetrika, tapi setidaknya kita tahu meletakkan tempatnya, kain kotor, kain yang selesai dijemur tanpa diperintah orang tua. Kenapa? Karena pada saatnya kita harus melakukan sendiri, dan ketika orang tua kita tua, ya kita harus melakukan itu untuk menolong mereka. Itulah sebagai ahli waris. Jadi ahli waris ini tidak hanya mewarisi harta orang tua, kekayaan, belah kapna. Kita kan tradisi kita di suku Karo,
Lo pada menggancang sekolah. Anak sisa dan yang dilaki krina kari warisan nebana. Warisan yang tidak mampu dikelolakan habis dalam waktu sekejap. Warisan yang pertama itu harus dikelola dengan takut akan Tuhan seperti Salomo, rajin beribadah, melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian, dan selanjutnya belajar tentang rutinitas. Maka artoto ya man, Tuhan tolong aku, berikan aku kemampuan. Mungkin kita tidak tahu kemampuan apa yang Tuhan berikan, tapi kita katakan aku masih muda, jadi mungkin bisa juga anak tanggung kita ajari untuk berdoa kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan apakah yang cocok di usiaku yang masih muda Tuhan, supaya aku bisa berpikir secara dewasa. Maka dia memberi komentar tentang persiapannya, mendaftarkan hal yang ia perlukan sebagai ahli waris. Si katakan ya, seandainya kamu jadi ahli waris, bukan ahli waris harta saja ya, pengganti orang tua. Ahli waris artinya meneruskan generasi yang ada di atas kita. Kayak dage bandu, adik kamu meneruskan Sinta dingin orang tua. Apa yang kita buat kalau kita menjadi ahli waris gereja? Kita anggap sajalah ini ahli waris gereja. KKR adalah masa depan gereja. Apa yang kita lakukan nih teman KKR? Bagaimana mungkin kita bisa meneruskan gereja ini sementara botana apa itu pertua, dia akan kelasis. Jadi kita perlu perkenalkan. Dia perlu mengenal GBKP secara organisasi dan secara rohani. Dia perlu mengenal struktur di runggunnya masing-masing. Piga sektor bas runggun ta adibaci piga pertua dia akan bas sektor do. Saya masih kecil masih ingat ketika ada pasca atau lomba-lomba di dalam tiap tahun pertanyaan bagianda. Piga runggun, piga sektor kita bas runggun enda. Maka sebutkan nama pertua dia akan sebanyak mungkin yang Anda kenal di runggun. Kita pikir itu sederhana, tapi mereka harus tahu pelayannya. Piga sektor kam bas runggun enda, baca kata na runggun kai kam enda. Piga sektor kam ja, pengenalan yang sederhana ini sebenarnya mengacu kepada seberapa banyak dia mengenal runggunnya. Isi gelar pendeta runggun du, bila kita diberu. Tanda itu isi BPMR du, apalagi kita bilang klasis jakam, ini mau piara ya. Tahun depan kita mau piara, kan orang selalu tanya, kam klasis ja enda. Piga runggun kena bas klasis du, isi ketua klasis kena. Iya. Belum lagi kita tanya tingkat modramen, isi modramen du, isi pengurus KKR klasis, isi pengurus Anda itu sudah sangat dalam. Kenapa? Sebagai seorang ahli waris dia, mereka memang harus tahu siapa GBKP, dimulai dari runggunnya, klasisnya, GBKP. Itulah persiapan ahli waris. Jadi mereka mewariskan GBKP beserta organisasinya, budayanya, tidak hanya cukup ke gereja, tapi dia harus kenal GBKP. Nah, anak-anak harus kita kenalkan dari sekarang, karena dia adalah pewaris GBKP. Ia pagi sineruskan GBKP enda. Maka ibas kini ngudanna. Marilah kita katakan, minta hikmat kepada Tuhan agar kita mengenal GBKP dengan cukup baik. Tidak hanya mengenal, tapi di samping pengenalan kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan sampai pada saatnya nanti ya dewasa, ia katakan, Tuhan berikan aku hikmat Tuhan. Sebab Mbak GBKP tidak butuh orang pintar saja, tapi butuh orang yang mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Sehingga ketika ia menjadi penerus GBKP secara organisasi, secara pelayanan, ia akan menentukan benar dan jahat. Karena mereka memang sudah meminta itu kepada Tuhan, dan Tuhan akan beri. Makalah kita ragu, mau generasi kita. Ya. Dan penutup kepada remaja, bacaan remaja dikatakan, duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Jadi adik Tuhan kau memilih, pada saatnya dia akan dipersiapkan secara matang. Duduk dia menggantikan raja. Makanan Nina, ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Ingat apa yang diminta oleh Raja Salomo, berikan aku bagaimana mungkin, berikan aku perukuran singasuk, membedakan apa isi bujur, apa isi jahat. Dan Tuhan berkenan atas permintaannya dan Tuhan berikan. Maka pas kitab Tawarik ini najenda, ia mendapat kemujuran yang berasal dari Allah. Apa kemujurannya? Kemujurannya adalah bukan Salomo yang hebat, tetapi ketika Tuhan memakai dia, Tuhan berotoritas atas Salomo. Kai pesi katakan Salomo ibagikan ke Israel. Catatan inilah yang perlu kepada remaja. Setiap orang yang diberkati Tuhan, setiap orang yang berkenan kepada Tuhan, labo ia si jago, tapi orang yang dipimpinnya diberikan Tuhan supaya patuh manbana. Ada orang merasa supaya bisa aku memimpin Indonesia, bisa aku memimpin Runggun, bisa aku memimpin organisasi, aku harus jago nasa iya, belajar itu, belajar ini.
Iya, kita memang harus belajar. Tapi ingat si nomor sada, ketika Tuhan tidak berkenan berat kita. Maka perlu dikatakan man KKR ta, di atas semua usaha dan persiapan ada nomor satu yang harus kita tahu. Biarlah kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita berkenan di hadapan Tuhan, kita akan mendapat kemujuran. Apa itu kemujuran? Kemujuran artinya sesuatu yang cuma-cuma, gratis, hadiah, berkat. Kemujuran, mujur kelkam. Dia mendapat kemujuran sebab ketika dia berbicara semua orang Israel mendengar. Labo bania jago. Bukan karena orang Israel takut, tapi karena Tuhan membuat orang Israel patuh atas perintahnya. Kenapa orang lain patuh kepada perintah Salomo? Karena Salomo berlaku seturut dengan kehendak Tuhan. Benang merahna ibas bacaan KKR, ras bacaan anak dan bacaan remaja. Lagi penutup izin dikatakan ini nama remaja mendaftarkan hal yang perlu ia lakukan sebagai ahli waris. Tentu nomor satu, hiduplah bersama dengan Tuhan, memberikan persembahan ini. Jadikanlah hidupnya jadi persembahan, rajin beribadah di rumah juga, bukan hanya gereja. Menjadi anak-anak yang taat pada Tuhan dan selalu meminta supaya Tuhan menjaga hatinya, mengajari dia. Ketika dia masih remaja, dia mampu membedakan mana yang baik dan yang jahat. Bukan karena larangan orang tua, bukan karena larangan guru KKR, bukan karena perintah guru di sekolah, tetapi karena dia mampu membedakan dan dia berani memilih. Aku ikut yang benar seturut kehendak Tuhan. Iya, selamat menjadi penerus gereja, ahli waris gereja Man KKR GBKP. Dan sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun kategori KKR yang ke-133. Dan kita lah pewaris itu. Persiapkan guru-guru untuk mengingatkan bahwa mereka lah ahli waris dan mereka lah anak-anak kebanggaan GBKP. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melayani Man Banta Krina Ras Kitar Toto. Bujur Tuhan katakan kami Man Bandu.